Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Ini adalah channel kita semua, sebuah channel yang selalu berusaha menyajikan isu-isu yang aktual, tentu dengan analisa yang cukup tajam. Sobat sekalian, kalau sempat mengikuti konten semalam gitu ya, dengan tema yang kita angkat tema yaitu adalah berburu hari keramat untuk pemilu 2024. Atau yang belum bisa juga buka kembali gitu ya. Dalam konteks itu kemudian pasca kami memposting beberapa netizen, beberapa pemirsa kita untuk kemudian mencoba menghubungi kepada saya gitu ya melalui kontak pribadi, ngajak ngobrol, berdiskusi apa sih sebenarnya problem yang terjadi di negara kita. Penentuan hari H saja untuk pemungutan suara sampai sekarang ini belum ada titik terang kapan bisa diputuskan gitu ya. Beberapa sebenarnya kemudian pemirsa tetap memang memberi apresiasi kepada KPU. Ya, pola komunikasi yang coba dibangun gitu ya, bertanya atau kemudian berkonsultasi kepada pemerintah dan macam-macam gitu ya. Meskipun sebenarnya secara konstitusi gitu ya, karena konstitusinya ini adalah menjadi otoritas KPU. Tapi kemudian pola tradisi yang coba dibangun untuk tetap bertanya, berkonsultasi adalah sesuatu hal yang baik. Hanya saja kemudian beberapa netizen ini mencoba menggarisbawahi bahwa sesungguhnya KPU juga harus punya sikap. Tidak boleh kemudian membiarkan menjadi bola liar seolah-olah pemerintah menjadi pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan hari H pemungutan suara tersebut. Karena bila itu terjadi maka implikasinya bukan hanya soal teknis gitu ya, tapi ini akan berada pada wilayah kepercayaan publik terhadap pemilu. Karena orang akan bisa berpersepsi bahwa KPU tidak mandiri dan macam-macam gitu ya. Walau-alam gitu. Tapi yang pasti bahwa tetap ada memberi apresiasi, hanya saja kemudian berharap bahwa KPU tidak boleh membiarkan ini terus berlarut dan segera mengambil sikap atas otoritasnya untuk menentukan. Karena publik percaya bahwa opsi yang ditawarkan oleh KPU tentu memiliki tawaran-tawaran, memiliki pertimbangan, apalagi sudah dilakukan simulasi gitu ya. Ini yang kemudian ditekankan oleh publik. Sehingga ada yang kemudian sempat mencoba meyakinkan kepada kami gitu ya bahwa meskipun analoginya seperti pengantin gitu ya, maka KPU sebagai pemegang otoritas sesungguhnya adalah mereka menunjukkan bahwa seorang pengantin, karena pengantinnya itu kan sebenarnya adalah peserta pemilu ya, itu adalah partai politik gitu ya, partai politik dan tentu adalah nantinya adalah calon presiden dan wapres gitu, tapi kan calonnya belum ada gitu ya. Itu yang jadi sebenarnya kalaupun misalnya bertanya kepada pemerintah dan macam-macam, tetap adalah otoritasnya berada pada KPU. Karena KPU bukan pada posisi yang dimaknai sebagai event organizer. Tapi mereka adalah dimaknai sebagai institusi yang memiliki otoritas mutlak dalam hal penentuan hari H pemungutan suara. Karena mereka adalah penyelenggara pemilu gitu ya. Itu yang kemudian dijelaskan oleh netizen. Walau gitu ya. Tapi ada hal yang lebih menarik sebenarnya dalam diskusi itu. Ya, dan itu kita akan bahas dalam konteks ini. Berkaitan soal keinginan untuk lebih mempertajam lagi gitu ya. Konteks ini bahwa sebenarnya apa sih sebenarnya tahapan-tahapan dalam pemilu itu yang kemudian sampai publik kepingin tahu gitu ya. Sampai bisa dipandang berlarut-larut, pandang begitu panjang sekali dan macam-macam gitu ya. Karena bayangan mereka yang diketahui oleh publik selama ini gitu ya, paling tidak apalagi sebagai pemilih yang pasif, mereka yang biasa dikenal tahapan pemilu paling tidak ada peserta itu parpol, lalu kemudian ada caleg gitu ya, ada kepala daerah, ada calon presiden misalnya gitu ya, lalu kemudian mereka akan mendapatkan undangan untuk datang ke TPS, dah kemudian mencoblos, selesai. Itulah yang kemudian dipahami publik sampai kemudian mereka bertanya apa sih sampai kemudian harus ada hari H itu diperdebatkan dan macam-macam gitu ya. Sehingga mereka kemudian berharap penjelasan lebih jauh sebenarnya apa sih tahapan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kita anut sekarang ini. Sobat sekalian, saya kira pertanyaan ini penting untuk kita respon gitu ya, sekaligus untuk mengedukasi publik gitu ya. Tapi sebelum saya kemudian mengulas lebih jauh kepada tahapan pemilu ini, saya ingin mencoba men-stressing juga berkaitan soal istilah pemilu serentak gitu ya.
Jadi kita kan selama ini banyak kemudian bahkan pemilu 2019 kemarin kita sudah mengenal istilah pemilu serentak. Serentak itu adalah ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, yang kemudian menyatakan bahwa 2019 itu kita sudah mulai pemilu serentak. Serentak itu adalah mencoba melakukan satu event yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan dalam waktu yang sama gitu ya. Itu yang kita lihat. Dan ada hal yang menarik sebenarnya. Saya tidak akan menjelaskan secara teknis kemudian tafsir keserentakan itu, tapi yang paling penting adalah kita lihat pada pertimbangan dan tujuan sebenarnya kenapa harus dilakukan pemilu serentak itu. Satu adalah kalau kita lihat dalam putusan misalnya Mahkamah Konstitusi pertimbangannya itu adalah ada di sana dimandatkan bahwa pemilu ini harus menjawab untuk memperkuat sistem ketatanegaraan kita, sistem presidensial. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah ada yang lebih sebenarnya adalah yang lebih agak familiar kepada kita semua, kepada publik, yaitu adalah keserentakan ini kan sebenarnya adalah mandatorinya kepada kita semua, kepada penyelenggara, bagaimana kemudian supaya gitu ya, pemilu yang selama ini selalu disebut bahwa mahal anggaran gitu ya, kosnya begitu sangat mahal, maka kemudian dinyatakan bahwa pemilu segera dilakukan dalam bentuk serentak. Supaya apa? Juga adalah bisa mencoba melakukan efisiensi anggaran. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Ini kita mandatorinya gitu ya. Jadi ada kemudian penguatan sistem presidensial, lalu kemudian ada sebenarnya adalah masuk secara sebetulnya adalah bagaimana efisiensi anggaran. Dan jauh di situ adalah juga kalau kita belajar di beberapa negara gitu ya, bahwa sistem serentak ini sebenarnya adalah pemilihan serentak itu akan membawa dampak pada sebenarnya adalah peningkatan jumlah pemilih. Jadi ini menjawab kejenuhan pemilih gitu ya. Hampir setiap waktu itu kita disibukkan dengan pemilu, pemilu, pemilu terus. Nah, itu kemudian berimplikasi bagaimana kemudian pemilih bisa menjadi jenuh dan kemudian angka partisipasi menjadi menurun gitu ya. Nah, sistem pemilu serentak ini menjadi alternatif, menjadi jawaban untuk kemudian menjawab atas kejenuhan publik supaya mereka satu kali akan ke TPS dan kemudian memilih beberapa orang, memilih beberapa bagian institusi baik DPRD, kabupaten kota, provinsi, DPR RI, DPD dan calon presiden. Bahkan dalam tahun sama nanti kita akan memilih itu adalah kepala daerah, tapi itu segmen lain gitu ya. Nah, sobat sekali itulah sebenarnya dan banyak penelitian-penelitian sebenarnya membuktikan bahwa keserentakan itu kemudian memang berimplikasi pada tingkat partisipasi publik, meskipun kita belum serius mencoba meneliti, menguji itu gitu ya. Tapi itu yang ingin saya ingin menstresi di sana paling tidak adalah dari sisi efisiensi anggaran. Karena ini juga selalu menjadi krusial setiap pemilu gitu ya. Saya sendiri sebenarnya pernah melakukan penelitian dan menulis berkaitan ini, tapi pilkada gitu ya. Saya saat itu kemudian menulis dalam sebuah jurnal yang saya agak ini gitu ya, karena memang menghitung-hitung ternyata begitu mahalnya anggaran dihabiskan, begitu besar anggaran dihabiskan gitu ya, untuk hanya memilih seorang kepala daerah gitu ya. Bahkan kalau kita banding-bandingkan gitu, maka misalnya dulu di Sulsel itu saya bandingkan bahwa ternyata untuk memilih seorang gubernur itu kita menghabiskan alokasi setara dengan 5 tahun gitu ya, anggaran belanja modal. Itu pun tidak cukup bahkan gitu ya. Jadi anggaran yang di-drop ke KPU itu setara dengan 5 tahun untuk belanja modal dalam APBD, bahkan lebih. Jadi bayangin, kita memilih seorang kepala negara, seorang kepala daerah gitu ya, yang untuk bekerja 5 tahun ternyata alokasi anggaran belanja modal saja itu habis untuk membiayai pilkada gitu ya. Jadi begitu mahalnya dan memang kita lihat masih banyak belum signifikan berimplikasi pemilu serentak ini gitu. Kita akan lihat pada posisi itu ya. Hal yang sama juga kan sebenarnya di Pilpres. Dan kemarin kita mendapatkan angka sampai 25 triliun gitu ya, anggaran untuk pemilu dan pileg gitu. Ini kita akan lihat. Jadi paling tidak itulah sampai kemudian kenapa kita pemilu serentak itu sebenarnya mandatorinya adalah sekaligus harapan untuk pemilunya itu bisa lebih efisien gitu ya. Kita kembali ke persoalan soal tahapan pemilu gitu ya. Jadi sobat sekalian, seperti yang saya jelaskan bahwa jika kita sudah pernah bahas di channel itu ya, di sebelumnya itu ya berburu hari keramat kita sudah banyak juga bahas di situ, bahwa sekarang ini kita konstitusi untuk rujukan kita gitu ya, kitabnya sekarang untuk kita pemilu yaitu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena undang-undang ini kan
tidak jadi di amandemen gitu ya. Jadi sampai sekarang ini juga kita itu adalah Undang-Undang Nomor 7 2017 gitu ya, tentang pemilu. Saya menyebut sampai hari ini karena kemudian kembali bergulir, ada yang mengusulkan untuk terbit Perpu dan macam-macam. Padahal sebenarnya tahun 2019, 2020 gitu ya, 2020 bahkan awal ke 2001 sudah sempat bergulir untuk amandemen undang-undang ini gitu ya, tapi kemudian tiba-tiba ditarik di prolegnas. Alasannya macam-macam gitu ya. Satu karena pandemi, kedua karena alasan supaya tidak terganggu tahapan gitu. Dan saya nggak ngerti tiba-tiba kemudian sekarang ini muncul lagi alasan Perpu. Meskipun saya setuju sebenarnya kalau yang dibahas itu ada berkaitan yang lebih teknis gitu ya. Tapi setelah saya cek ternyata ada yang Perpu justru membahas berkaitan presidensial gitu ya, threshold yang justru kita tolak menjadi 0% gitu. Yang harapannya kita 0%, malah mereka ada keinginan untuk menambah, walau apa yang terjadi di sana gitu ya. Tapi kita tidak ke situ dulu. Ini saya akan masuk ke tahap bahwa sekali lagi kitabnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam undang-undang ini sebenarnya sudah dibuatkan, jadi kalau merujuk pada pemilu kemarin gitu ya, kita lihat KPU sebagai pemegang otoritas pemilu itu sebenarnya sudah membuat beberapa PKPU gitu ya berkaitan dengan ini. Ya, tapi yang dibuat itu adalah berkaitan pemilu 2019. Saya menjelaskan ini karena untuk supaya kita melihat pada posisi apakah seperti apa tahapan nanti di 2024 nanti gitu ya. Misalnya kita lihat teman-teman sekalian, jadi setelah terbit Undang-Undang Nomor 7 itu kemudian KPU menerbitkan PKPU juga Nomor 7 tahun 2017 berkaitan tentang program, jadwal dan tahapan pemilu gitu ya. Itu kemudian. Nah, PKPU Nomor 7 tahun 2017 ini kemudian karena ada di putusan MK lalu kemudian berubah masuk ke Perpu Nomor 5 tahun 2018 gitu ya. Dan kemudian berubah lagi 32, lalu kemudian yang terakhir itu adalah terbit PKPU Nomor 10 tahun 2019 yang digunakan pada pemilu kemarin. Dan tentu akan ada PKPU berkaitan dengan untuk 2024 nanti gitu. Ini adalah saya menjelaskan ini bahwa tahapan itu sebenarnya harus diatur dalam peraturan KPU gitu ya. Jadi KPU sebagai pemegang otoritas akan membuat tahapan-tahapan itu dalam sebuah peraturan gitu. Nah, peraturan itu tentu dikomunikasikan kepada DPR karena aturannya begitu, namanya konsultasi gitu ya. Konsultasi kepada DPR dalam ini adalah Komisi 2 gitu. Nah, apa saja sih sebenarnya dalam tahapan pemilu itu gitu ya. Kalau kita baca sekali lagi secara umum karena kita tidak ke PKPU-nya tapi kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa di sana sebenarnya kalau kita lihat adalah itu ternyata tahapan pemilu itu sampai 11 gitu ya. Ada 11 tahapan yang misalnya pertama itu adalah berkaitan soal perencanaan program gitu ya. Jadi tahapan pertama itu adalah berkaitan soal perencanaan program dan termasuk adalah penyusunan anggaran gitu ya, kebutuhan anggaran, dan juga di situ adalah proses untuk kemudian mendesain peraturan-peraturan dan atau kebijakan kepemiluan. Jadi itu adalah tahapan awal yang akan dikerjakan oleh teman-teman di KPU gitu ya, dan tentu sekarang ini sudah harusnya berproses gitu ya, termasuk anggarannya. Nah, sekali lagi berkaitan dengan anggaran gitu ya, ini kenapa penting segera ini penyusunan PKPU juga harus transparan gitu ya, karena saya sebutkan tadi serentak itu kan sebenarnya adalah ada mandatori di sana, ada terserah bahwa kita harus efisien. Nah, dengar-dengar nih sekarang ini justru pemilu 2024 nanti baru KPU gitu ya, itu kemudian mengajukan alokasi anggaran sampai 82 triliun gitu loh. Ini luar biasa gitu ya, di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, tapi kemudian anggarannya gede gitu ya. Tentu hitung-hitungannya KPU punya dasar gitu ya, karena justru karena pandemi, lalu kemudian alokasi anggarannya itu melonjak tinggi karena ini berkaitan soal belanja untuk prokes gitu. Kita belum tahu, tapi sekali lagi berkaitan ini kan masih kita perlu diskusikan gitu. Ini yang kita lihat. Tapi sekali lagi sebenarnya esensinya adalah bahwa kita harus jauh lebih efisien, apalagi di tengah krisis kita sekarang ini, keuangan negara kita tidak baik-baik amat. Maka yang harus dilihat adalah ini memang pekerjaan berat gitu ya, untuk kemudian melihat pada posisi mana kita harus efisien. Dan sayang sekali karena memang juga Undang-Undang Nomor 7 tidak di amandemen gitu ya, padahal sebenarnya ada banyak hal yang harus diatur dalam aturan yang jelas, yang kuat, yang tegas untuk kemudian
mengikat inovasi yang coba dibangun oleh teman-teman di KPU. Misalnya, bagaimana kemudian kita mencoba mendrive sistem pemungutan suara tidak kemudian harus manual gitu ya, tapi ada cara lain untuk kemudian bisa beraplikasi pada efisiensi anggaran. Itu adalah tahapan pertama gitu ya. Nanti kita akan bahas soal anggaran ini pada edisi berikut lebih spesifik. Yang 82 triliun ini apa saja gitu ya. Yang kedua adalah tahapan lainnya itu adalah berkaitan soal pemutakhiran data gitu ya, pemilih. Nah, kalau teman-teman tahu familiar dengan istilah DP4 gitu ya, jadi daftar kependudukan potensial untuk pemilih gitu ya. Ini kita lihat di sana ini adalah tahapan kedua yang kemudian jadi ada pemutakhiran gitu ya. Ingat kemarin ada istilah Pantarli, ada coklit gitu ya, ada ini. Itu adalah wilayah KPU yang betul-betul harus ekstra. Jadi ini kan salah satu yang sering bermasalah digugat menjadi sengketa gitu ya. Itu kan salah satunya adalah soal DPT yang banyak ribut gitu ya. Pertama, ini kita belum bicara soal inklusivitas, misalnya bagaimana menjamin teman-teman disabilitas gitu ya, bagaimana menjamin teman-teman di komunitas masyarakat adat. Kita akan bahas kita akan singgung itu. Tapi pertama adalah kita masih netral saja bahwa persoalan DPT itu selalu menjadi persoalan yang krusial setiap pemilu dan belum pernah terpecahkan. Karena kita belum bisa mencoba mengintervensi alur yang begitu panjang, tapi kemudian ada bolong-bolong dan memiliki kebijakan masing-masing. Misalnya, dari mana sih arah DPT ini? Alur sumbernya data pemilih. Itu kan awalnya adalah bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Dukcapil gitu ya. Kependudukan itu adalah otoritasnya Dukcapil, yang kemudian diolah masuklah menjadi potensial pemilih yang diserahkan kepada KPU. Ini satu hal yang problem. Undang-undang kita di situ longgar sekali, tidak jelas gitu ya untuk kemudian mengatur ini. Nah, yang menarik adalah karena misalnya memang betul ada tahapan yang coba dibangun, yaitu adalah pemutakhiran data kependudukan, yaitu Pantarli gitu ya. Dan Anda bisa bayangkan misalnya kalau pemilu kemarin setidaknya menjadi pembelajaran. Jadi saya coba ulas, meskipun kita akan bahas lebih detail masing-masing tahapan ini nanti gitu ya. Tapi sekedar gambaran saja bahwa DPT selalu menjadi persoalan. Dan Anda ingat, sobat sekalian, kita ingat betul bagaimana kemudian DPT di pemilu 2019 itu sampai beberapa kali berubah gitu ya. Dan karena kemudian Bawaslu menemukan ada dugaan pemilih ganda pada daftar masuk ganda gitu ya, itu sampai jutaan potensial untuk menjadi pemilih ganda gitu ya. Padahal kita tahu bahwa daftar pemilih kan sebenarnya hanya satu kali daftar. Tidak boleh saya Samsudin daftar di sini, daftar di sini, daftar di sini. Tapi faktanya kemudian Bawaslu menemukan sampai jutaan gitu ya, 1 juta lebih daftar pemilih pada situ calon pemilih yang ganda gitu. Dan kemudian akhirnya diperbaiki dan diperbaiki terus. Kenapa itu terjadi? Karena memang ada sebenarnya banyak hal yang tentu memang harusnya ditutupi di aturan kita gitu ya. Bayangin kemudian misalnya kita beri contoh saja. Ada si A misalnya sudah meninggal, tapi kemudian yang meninggal ini kan masih terdaftar di catatan sipil gitu ya, masih terdaftar di Dukcapil, masih ada kependudukannya, lalu kemudian masuk menjadi potensial. Dan ini tidak bisa kemudian kita berbuat, KPU tentu tidak bisa berbuat apa-apa karena mengeluarkan itu berkaitan NIK gitu ya, dan yang memiliki otoritas itu adalah Dukcapil. Sayang sekali, seberapa sih sebenarnya orang yang memiliki kesadaran tinggi kalau misalnya orang itu meninggal lalu keluarganya melaporkan dan membuatkan sertifikat kematian. Dan pemerintah juga tidak rendah sekali gitu ya untuk berinisiatif memberikan secara gratis gitu untuk kemudian kepada warga yang meninggal dibuatkan sertifikat kematian. Saya kira kecuali kalau ada kebutuhan untuk pengurusan macam-macam atau hibah dan apa gitu ya. Ini saya kira yang satu persoalan di ini. Tapi saya menyatakan bahwa itu adalah tahapan kedua gitu ya, soal pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih gitu ya untuk menjadi DPT, daftar pemilih tetap gitu ya. Ini menjadi penting karena inilah nanti yang memiliki hak untuk kemudian masuk menjadi pemilih tetap gitu ya. Ini juga akan berkaitan dengan surat suara dan macam-macam gitu ya. Dan tentu selain yang saya sebutkan tadi, persoalan lain adalah berkaitan soal sebenarnya yang saya sebut inklusivitas itu adalah soal misalnya teman-teman penyandang cacat, teman-teman difabel dan teman-teman yang ada di masyarakat adat gitu ya. Ada hal yang menarik karena berkaitan soal ini adalah kalau kita menyebut orang yang punya hak pilih itu kan syaratnya berumur 17 tahun dan atau sudah menikah, dan yang menjadi penting terdaftar itu adalah memiliki KTP elektronik gitu ya. Masyarakat adat mana
ini masih diskusi kita hal yang ini. Padahal konstitusi kita mengatur betul bahwa salah satu yang dijamin oleh negara adalah bagaimana memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat itu, syarat umur dan macam-macam, maka harusnya kemudian dia dijamin untuk ikut memilih menentukan pimpinannya. Karena pemilu adalah instrumen negara untuk kemudian memastikan rakyatnya ikut menentukan pimpinannya gitu ya. Jadi jangan kemudian prosedur karena prosedur lain untuk kemudian menghilangkan hak pilih seseorang. Maka ketika terjadi, maka negara pun sebenarnya melanggar hak asasi, hak politik seseorang gitu ya. Itu yang konteks itu harus dilihat. Tahapan yang ketiga sebenarnya adalah, jadi saya ulangi, tahapan pertama adalah perencanaan program, anggaran, dan penyusunan kebijakan. Tahapan kedua adalah soal daftar pemilih gitu ya. Tahapan ketiga adalah soal penetapan peserta pemilu. Nah, ini tahapan ketiga itu adalah soal pendaftaran. Jadi sebelum penetapan gitu ya. Jadi pendaftaran peserta pemilu. Peserta pemilu itu ya partai politik, verifikasi gitu ya. Nah, ini kita tahu bahwa ada partai politik yang sudah ada di parlemen dan ada partai politik yang baru gitu ya. Ini kita tahu betul mekanisme verifikasinya gitu ya. Ada verifikasi faktual, ada yang cukup verifikasi administrasi misalnya yang sudah ada di memiliki fraksi di DPR gitu ya. Ini yang tapi tidak semudah yang kita bayangkan di situ, karena misalnya ada kepengurusan ganda dan macam-macam, ini juga menjadi krusial di sana. Dan ketahuilah bahwa yang paling banyak menimbulkan sengketa sebenarnya tahap pertama itu adalah justru salah satu yang banyak menimbulkan sengketa itu adalah justru di soal peserta pemilu ini. Itu tahap keempat adalah yang saya sebutkan tadi, penetapan peserta pemilu gitu ya. Kita akan tahu berapa parpol yang akan ikut menjadi nanti ikut berkompetisi di pemilu 2024 misalnya gitu. Yang kelima adalah tentu penentuan penetapan jumlah kursi gitu ya. Jadi kita akan tahu berapa jumlah kursi yang diperebutkan, lalu kemudian daerah pemilihan gitu ya. Ini akan dilihat, dan menjadi penting juga adalah soal sistem penentuan kursi itu. Yang lain adalah tahapan berikutnya adalah soal pencalonan capres gitu ya. Jadi ini saya bacakan saja di layar kita ada di samping gitu ya. Di layar ini kita ada. Saya bacakan bahwa yang lain ada aja berkaitan soal pencalonan capres, cawapres, lalu kemudian ada DPR dan DPRD gitu ya, termasuk DPD gitu. Jadi kalau ingat kemarin 5 kotak. Lalu kemudian tahapan berikutnya itu adalah masa kampanye. Nah, ini yang krusial gitu ya. Ada masa kampanye, dan saya kira Bawaslu, saya selalu menyebut bahwa ini adalah taruhan bagi Bawaslu ya, bahwa kemudian kan aneh kalau kita sudah tahu penyakitnya pemilu itu dan kita biarkan terus berlarut-larut seolah-olah tidak bisa diatasi gitu ya. Yaitu misalnya adalah politik uang gitu ya. Ada netralitas birokrasi, termasuk adalah masuknya pialang-pialang para pemodal masuk untuk kemudian membajak demokrasi kita. Dan ini saya kira adalah pekerjaan berat. Saya selalu menyebut bahwa Bawaslu itu harusnya memiliki prioritas tugas gitu ya. Di tengah banyak pelanggaran, makanya harusnya adalah bukan berarti mentoleransi semua jenis pelanggaran, tapi ada prioritas gitu ya, berdasarkan dengan daya rusak yang ditimbulkan. Jadi ini saya kira harus dilihat pada posisinya, karena bagaimanapun juga ini berada pada tingkat integritas pemilu gitu ya. Dan Bawaslu tentu semua orang memiliki tanggung jawab, tapi tentu Bawaslu memiliki tanggung jawab yang lebih untuk memastikan pemilu berjalan secara baik, berkualitas, dan integritasnya tentu betul-betul digaransi, karena hanya pemilu berintegritaslah untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang peduli, dan tentu membawa kesejahteraan kepada masyarakat semua gitu ya. Pasca kampanye itu kemudian masa tenang. Nah, masa tenang bagi ada orang disebut masa, mungkin di masa itu sunyi gitu ya, adem gitu, tapi padahal adalah merayap. Nah, di situ titik kerawanan sebenarnya terjadi. Masa tenang bagi siapa gitu ya, karena tentu kandidat tidak tenang, lalu kemudian penyelenggara juga tidak tenang gitu ya. Ini yang kita lihat, dan terbawa-bawalah para pemilih, terutama tim sukses macam-macam gitu. Yang lain adalah berikutnya, yaitu adalah tahapan pasca kemudian, tentu kalau masa tenang selesai, lalu kemudian langsung masuk ke tahapan berikutnya, itu adalah pemungutan suara dan langsung perhitungan suara. Disinilah kemudian yang sangat krusial, dan ingat, pemilu kita kemarin setidaknya menjadi pembelajaran betapa banyaknya kita punya saudara-saudara, keluarga, sahabat, dan para pejuang-pejuang demokrasi kita akhirnya kemudian ada yang meninggal atau setidaknya jatuh sakit karena begitu nyelimetnya
sistem pemilu kita yang begitu rumit untuk kemudian akhirnya kemudian banyak yang harus drop karena tidak bisa menghadapi situasi yang seperti itu gitu ya. Dan harusnya ini yang coba kita pikirkan. Mudah-mudahan saja penyelenggara sekarang ini atau yang akan datang gitu ya, kita bisa menemukan satu terobosan untuk kemudian setidaknya meminimais beban itu dan juga memastikan bahwa tidak lagi seperti kemarin banyak yang korban. Kita berharap tidak ada yang korban gitu ya. Karena ini kan pesta. Yang namanya pesta kita semua harus sambut secara gembira, bukan kemudian harus ada yang korban gitu ya. Ini yang kita lihat. Jadi pemungutan suara, lalu kemudian perhitungan suara. Lalu masuk kemudian tahap berikutnya adalah penetapan hasil suara. Nah, penetapan hasil suara, sobat sekalian, biasanya orang kemudian banyak happy dan macam-macam. Tapi disinilah titik krusial juga karena kemudian bukan serta-merta hasil penetapan suara itu bisa diterima oleh semua pihak. Banyak sekali kemudian akhirnya mengajukan gugatan gitu ya. Ada yang melakukan kalau misalnya kalau itu berkaitan dengan sengketa selisih perhitungan gitu ya, maka kemudian PHPU itu kemudian maksudnya wilayah pada Mahkamah Konstitusi sekarang ini. Itu yang kita lihat posisinya gitu ya. Jadi bukan berarti inilah sampai kemudian kenapa KPU mencoba mensimulasi pemilu itu harus dilakukan sebenarnya di bulan Februari gitu ya. Karena melihat bahwa betapa banyak panjang rangkaian dan setiap rangkaian itu sebenarnya ada implikasi-implikasi yang bisa saja menimbulkan sengketa dan sengketa tentu memakan waktu yang panjang gitu ya. Ini yang kita lihat. Dan terakhir adalah pasca penetapan ketika kemudian kita berharap tidak ada sengketa, tapi kalau ada sengketa bukan berarti bahwa pemilu itu gagal gitu ya. Karena sengketa itu disiapkan ruang untuk memastikan bahwa betul on the track kita punya pemilu gitu ya. Dan itu ditentukan oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan gitu ya. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau berkaitan dengan administrasi tadi, maka wilayahnya adalah itu Bawaslu dan ada kemudian di pengadilan, ada juga di Pengadilan Tata Usaha Negara gitu ya. Sobat sekalian, pasca kemudian penetapan maka kemudian keluarlah tentu kandidat gitu ya. Kalau itu wilayahnya DPR, wakil rakyat, maka itu adalah wilayahnya legislatif. Kalau kemudian itu adalah capres, nah ini yang penting gitu ya. Karena sekaligus saya ingin menyatakan bahwa sobat sekalian, periode Pak Jokowi Maruf Amin itu akan berakhir di tanggal 20 Oktober 2024. Konstitusi kita menyatakan bahwa setidak-tidaknya 14 hari sebelum berakhir, maka sudah ada kandidat yang terpilih dan itu pasti gitu ya, sudah ini. Jadi kalau kita hitung itu maka harusnya ya berarti kita akan melihat pada posisi paling tidak tanggal 6 Oktober itu sudah selesai ada kandidat kita yang siap dilantik. Sudah ada penggantinya di situ ya, calon penggantinya sudah ada di situ. Ini adalah posisi yang harus kita lihat bahwa kalau menentukan simulasi kapan untuk pemungutan suara, maka sisa sebenarnya patokan kita adalah berada pada kapan berakhir masa jabatan itu. Karena tidak bisa ada namanya pelaksana tugas presiden gitu, tidak bisa gitu. Beda kalau DPR kabupaten kota misalnya bupati wali kota masih ada PLT dari karena kita negara kesatuan, tapi kalau presiden tidak bisa, jadi tidak boleh ada kekosongan gitu ya. Jadi berakhir harus langsung ada dilantik dan tidak mungkin kita perpanjang masa jabatan presiden gitu. Ini yang harus kita lihat. Irisan lain tentu memang berkaitan soal pilkada karena pilkada itu dilakukan pada bulan November gitu ya. Jadi November 2024. Inilah semua irisan-irisan kenapa KPU itu kemudian mengajukan opsi. Sekali lagi, sobat sekalian, saya ingin menyatakan bahwa penjelasan soal tahapan tadi ini adalah sebuah rangkaian yang tidak hanya sekedar mengedukasi kita semua, tapi penting memang dibuka untuk kemudian mendorong partisipasi publik mengawal setiap tahapan. Ingat, ini adalah pesta kita semua. Ini adalah proses di mana kita semua rakyat memiliki hak kedaulatan untuk menentukan pemimpin ke depan, menentukan wakil ke depan. Karena kita ingin sebagaimana mandat negara kita, esensi terbentuknya sebuah negara adalah karena kita sama-sama ingin menikmati kesejahteraan. Dan proses menuju kesejahteraan adalah tentu memilih pemimpin yang qualified, yang lebih peduli, yang lebih berintegritas gitu ya. Dan untuk mendapatkan pemimpin itu adalah berkaitan pada pemilu. Karena kita adalah sistem negara yang demokratis. Kita bukan negara kerajaan. Dan pemilu itu harus dipastikan berjalan sesuai dengan yang kita sudah sepakati gitu ya. Itulah kemudian tahapan-tahapannya sangat panjang, maka menjadi ironi kalau kemudian dari awal saja kita menjadi tarik-menarik hanya sekedar penentuan hari H.
Ingat, ini adalah pemilu. Bukan pesta untuk mencari hari baik atau hari keramat. Karena dalam pemilu semua adalah hari itu baik. Hanya saja kemudian memang yang harus dipastikan bahwa semua elemen yang dimandatir untuk bertugas mengawal pemilu ini, termasuk kita semua, adalah tentu bergerak untuk memastikan ikut berpartisipasi. Dan hanya dengan cara itulah maka kita semua bisa menjamin bahwa pemilu berjalan dengan baik. Dan cita-cita kita untuk melahirkan pemilu sejahtera, untuk mendapatkan kesejahteraan dari pemilu itu, maka itu sangat ditentukan seberapa kita memastikan pemilu itu berjalan dengan baik.